Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah dan sote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa eksplor kembali ya. Tentunya dalam kondisi yang begitu amat membahagiakan dan sehat. Allahumma Amin. Sebelumnya saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Semoga saja kita semua di Ramadan kali ini benar-benar melakukan ibadah puasanya itu tuman pada ninah. Ya. Jadi tidak ada setang belok kiri ya, atau korden-korden yang tertutup. Nah, betul. Itu ya teman-teman. Dan tolong komentar siapa saja yang menonton tim Garse di tahun 2019 sampai tahun 2025. Ya. Komentar. Pas tahun 2019 itu Ramadannya misi apa? Tahun 2020 itu apa? Dan seterusnya. Nggak usah disebutin semuanya, penting tahunnya pas, ada misi yang mungkin paling seru, tulis di bulan Ramadan. Oh iya, di bulan Ramadan. Pas Ramadannya. Ingat kita lebaran di hutan ya. Nah, apa? Karena mewah, orang melu kan, orang melu ya. Itu ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih atas pendampingan yang jenengan hingga saat ini sudah menemani tim Garse kemanapun pergi, betul, dan selalu mensupport tim Garse sehingga tim Garse bisa berkibar hingga saat ini. Alhamdulillah itu berkat dari perjuangan panjenengan semua. Jadi kita masih mengurusi para adumah ya, seperti yang jenengan tahu bahwasanya beberapa hari yang lalu kita sudah merencanakan sebuah progres, yaitu menularkan bumbung tular yang berisi sebuah bibit penyakit yang bernama Lattosadayana. Dan itu sudah berhasil disebarluaskan oleh Tabib Ponidin, dan alhamdulillah Tabib Ponidin itu sangat cerdas sehingga yang terkena dari Lattosadayana kodok ya, yang terkena dari Lattosadayana itu hanya kaum para adumah yang berada di kuil merah. Dengan adanya hal tersebut, para adumah itu sekarang sedang bergejolak tentunya teman-teman ya. Kenapa Tuhan yang maha instan tidak bisa mengabulkan doanya dengan instan? Doanya rasa soto memang. Itu ya. Instan. Otomatis dengan adanya itu Tuhannya akan tertekan. Ya, si Lembu Samiri, siapa namanya? Haidan Samiri. Bingung. Nah, dengan kebingungan itulah mungkin kita akan mendapatkan sebuah celah, di mana sedikit celah itu akan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Amin. Nah, itu ya teman-teman ya. Namun hingga malam hari ini kita belum mendapatkan mandat apapun dari para sahabat untuk langkah apa yang harus kita lakukan. Jadi mungkin saja belum ada celah yang bisa kita ambil. Namun saya meyakini malam hari ini ada progres yang luar biasa yang membuat kita semua tentunya bahagia dengan hancurnya kesesatan-kesesatan mereka. Nah, betul ya, Mok. Terus informasi apa lagi? Paling untuk mengenai permasalahan Sogun kita kesampingkan dulu karena belum menemukan titik yang paling terbaik ya Mas. Ya. Itu ya Gun, sampai ya Gun. Iya. Ya, enak iki. Nggih, padasne iku. Itu ya teman-teman ya. Ya, pelan-pelan teman-teman. Yang namanya kita mendapatkan musibah ataupun masalah ya. Sifat dasar dari manusia itu seringkali kepengen cepat-cepat selesai, gagian rampung. Padahal yang namanya musibah, masalah itu akan selesai dengan seiring berjalannya waktu. Namun karena manusia memiliki ego yang begitu besar, jadi pengen apa-apa itu cepat selesai. Ya, iya enggak? Baru buka usaha pengen sukses gitu. Padahal paling nikmat itu
prosesnya teman-teman ya, proses dan berhasil. Wih, luar biasa. Odok. Itu teman-teman ya, itu mungkin dari tim Kase. Nanti kita bongkar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kase, langkah mundure, langkah kencote. Seperti biasa panjenengan di alam masing-masing itu tulis di kolom komentar itu misi, nanti ada hadiah sarung cap kuntul ya Mas. Ya, intinya jenengan pandangin terus video tim Kase jam 18.20. Iya, Mas. Assalamualaikum. Ya, tentunya dengan senang hati, Tuhan. Ada pembahasan apa? Baiklah, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saturunge aku njaluk ngampura. Ngalang-ngalang nih. Kau sih lagi pada melaku nengalas dia. Lagi anak berjalan. Saturunge. Kau sih ngarane kanan. Bukan, nama saya Diki. Kau sih ngarane kanan. Saya Marcel. Apa kau sih ngarane kanan? Ya, saya. Mohon maaf, dengan siapa saya berhadapan? Aku Joko Sahiman, pemimpin wilayah Banyumas Kiye. Aku anak perlu karo awakmu. Ada apa? Tuan Joko Sahiman menemui saya. Teteleng sedang rai-rai neko pada. Orang nana sing wawu karo aku. Pemimpin nang wilayah Banyumas ini. Kami kurang paham sejarah. Jadi mohon maafkan kami, Tuan. Kiye sing dadi sebab Nusantara ki bobrok. Mergane ngapa? Masyarakate ora paham karo sejarah. Pentingnya sejarah. Pentingnya kok bocah enom ngerti sejarah. Supaya neko ngerti. Anane Banyumas kiye. Kemien butuh karo perjuangan. Anak-anak wong sing disit sing wis gugur. Sing dadi leluhur-leluhur. Maafkan kami, Pak Tuan Joko Sahiman. Aku teka maringan nemoni masyarakatnya aku sing ngarane Ganang. Ya, saya mereka aku oli titipan pesan oli welingan sekang Romo Agung Pinayungan.
Nggo bocah sing arane Ganang. Wingi-wengi aku ketekan Dayo. Salah sijine pengawal Sekang Romo Agung Pinayungan. Pengawale Gunung Slamet teka maring aku. Ngomong bahwasane Romo Agung lagi golek wargane nyong sing Sekang Banyumas sing arane Ganang. Mohon maaf, Romo Agung Pinayungan itu siapa? Saya baru mendengarnya. Tuan, Romo Agung Pinayungan, kue pancere Gunung Slamet, sing rumat, sing rawat, sing jaga, sing duweni Gunung Slamet. Penguasa Gunung Slamet. Ya, Romo Agung Pinayungan. Wis dinobatna kawit suwe. Kon dadi penjaga. Kon dadi Gunung Slamet kowe dhewe. Aku liwelingan supaya nek kon golek sing arane Ganang. Muter-muter aku nang Banyumas. Kebasen. Tekan Lumbir. Gumelar tak puteri kabeh. Golek bocah sing arane Ganang. Kabeh-kabeh sing takoni nang aku pada ngomong Ganang sing nang wangon sing dikogoleti. Alhamdulillah ketemu. Romo Agung awe pesen maring aku, awe welingan. Romo Agung kepengin ketemu karo bocah sing arane Ganang. Ada kepentingan apa kira-kira ya, Tuan? Aku orang ngerti. Masalah kepentingan apa Romo Agung maringko. Sing genah Romo Agung ora bakalan ngundang siapa bae. Nek gue udah pembahasan sing penting. Aku orang ngerti apa sing arep dibahas. Aku ora ngerti arep njaluk tolong apa Romo Agung maringko. Sing kena Romo Agung mung awe welingan. Dheweke kepengin ketemu bocah sing arane Ganang. Kira-kira ana waktu kapan kok bisa nemoni Romo Agung Pinayungan? Saya ikut saja. Kapanpun saya bisa, insya Allah. Jikapun malam hari ini pun kami sudah siap. Nek kaya kue. Aku tak ngomong karo Romo Agung Pinayungan bahwasane bocah sing arane Ganang bisa ditemoni kapan bae. Tapi sedurunge kok ketemu karo Romo Agung Pinayungan, aku arep wanti-wanti kok pate. Sebab apa? Kok sejarah bae orang ngerti. Aku ragu. Masyarakat aku sing nang ngarepe aku siki. Orang ngerti tata krama. Ngadu temut-temut. Romo Agung Pinayungan kue. Pemimpin nang wilayah sing dhewek kabeh ngerti. Gunung Slamet, agunge Gunung Slamet bae dielu-elunan nang wong Jawa. Aku wanti-wanti maringko. Enggane kok ketemu karo Romo Agung. Wis adep rai karo Romo Agung. Aku njaluk tolong.
sopan santune dijaga. Insya Allah. Omongane dijaga. Ngadu ngerti siapa sing lagi diajak kandah. Ngadu ngerti siapa sing lagi dihadapi. Aja kosih Banyumas diisin-isin karo kelakuan-kelakuan kaum misalnya. Aja kosih Raine Nyong diisin-isin merga warga Nyong, masyarakat Nyong orang desa sopan santun. Siap. Dewek sebagai anak turunane wong Banyumas ngatung gambar rakna sopan santun sing kewit kembiyen keturun-turun sedang wong tuane dewek sedang leluhur-leluhure dewek. Siap-siap. Dalam maning aku harap ngomong maring Romo Agung Pinayungan. Ditunggu. Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ditemui sama Bupati Banyumas. Apa bupati sih mas? Ya pemimpin kok, ya bupati. Anggapnya lo maksudnya di dunia manusia. Nah ini kan penguasa pemimpin di wilayah Banyumas. Siapa bupati? Telah mendapatkan mandat katanya Romo Agung Pinayungan yang punya Gunung Slamet. Ya, Gunung Slamet itu gunung paling besar di wilayah Jawa Tengah loh. iya. Ya. Penguasa Gunung Slamet Romo Agung Pinayungan itu mau datang menemui saya. Salah apa sih mas? Di Jawa Tengah apa di Pulau Jawa sih? Kamu pinggir-pinggir ngomongin Gunung Slamet apa ora? Enggak pernah ke sana. Aku malah seperti itu. Ngapain gara-gara buang ngeruntah? Gunung Slamet di Jawa Tengah, paling tinggi di Jawa Tengah ya. Terbesar. Kalau yang tertinggi kayaknya bukan. Ini terbesar di Jawa Tengah apa? Jawa Tengah tertinggi dan terbesar. Ada gunung lain kok ya Gon. Gunung Merapi tertinggi. Iya, kalau ya Terbesar ya. terbesar. Wong kok anu sipil-sipil aja. Memang kabupaten. Iya, Tegal. Malang Banyumas. Terus penting kangen di mas? Di sini boleh ya, nggak usah mana-mana. Iya. Nyata ini anak apa itu? Nah ini penguasa Gunung Slamet. Orang Medan bukan izin laporan ke Gunung Slamet orang jeblik. Berarti yang tadi siapa sih kan? Marjoko. Kalau Bupati mana Marjoko? Ini bukan Marjoko bukan. Cuman Joko ini. Joko Sahiman. Kami kotanya Gunung Slamet. Wis lega Gon. Terus kumat maning Mas Agun Mas. dipotong dulu, kita ambil rundingan dulu. Mau ditunggu Aku malah gunung. menyudut mari komiki di kono. Gun nyalakan Gun. Iya, Mas, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana sana? Mas. Apakah ini yang bernama Kana? Bukan. Bukan. Lalu siapa di sini yang bernama Kana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuluk, perkenalkan. Yang di hadapanmu ini yang bernama Romo Agung Pinayungan. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam. Jadi engkaulah yang bernama Kana. Saya itu Romo. Saya Kana. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Romo Agung Pinayungan. Saya meminta waktu dirimu karena ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan.
Monggo Romo, dengan senang hati dan suatu kebanggaan dan kehormatan buat saya telah ditemui dengan Romo Agung Pinayungan. Saya sendiri sebenarnya masih terheran-heran. Entah ada angin apa, sampai-sampai saya mendapatkan isyarat batin untuk menemui dan mencari manusia yang bernama Kana. Ini sungguh menarik. Dan ini juga sesuatu hal yang tidak bisa saya duga. Ada apa sebenarnya Romo yang telah terjadi sehingga ingin bertemu dengan hamba ini? Sebenarnya itu di malam Selasa Pon, saya itu mendapatkan sebuah wangsit yang dimana wangsit itu datang oleh jejer bumi dan berkata kepada saya, carikan saya manusia yang bernama Kana, dan itu berada di wilayah Banyumas. Lalu saya mengutus pengawal saya untuk datang dan menemui pimpinan Banyumas untuk mencarinya. Dan dari berbagai pertimbangan, itu mengerucut kepada dirimu. Seperti ini manusia. Saya hanya ingin menyampaikan kepadamu bahwasanya nanti di awal bulan Ramadan, di awal bulan yang suci, jejer bumi akan datang dan menemuimu. Siapakah beliau, Romo? Kau tak perlu tahu siapa sesungguhnya beliau. Yang jelas, beliau patut kau hormati. Beliau patut kau segani. Dan beliau patut engkau jadikan sebuah teladan. Dan saya meminta kepadamu, kau harus bersiap waktu, kapanpun itu. Jika tiba waktunya, beliau datang menemuimu di awal bulan suci ini. Sambutlah beliau dengan baik. Jagalah tutur kata, sopan santun, dan juga tingkah lakumu. Insya Allah, Romo. Insya Allah. Saya tidak mau beliau kecewa akan adanya tingkah laku yang kurang pantas yang kalian berikan. Apakah engkau siap jika beliau nantinya hadir menemuimu? Insya Allah, kapanpun waktunya. Dan selagi saya dikasih kesehatan, insya Allah saya siap, Romo.
Jika boleh saya bertanya, dari keturunan siapakah engkau? Pak Sahir. Mungkin yang paling tersohor namanya dari yang aku pakai. Dan apakah benar Tuan Sri Maharaja Jangkalencana juga pernah bertemu denganmu? Alhamdulillah beberapa kali beliau pernah menemuiku, Romo. Baiklah. Kalau boleh tahu, Romo, siapa yang dimaksud dengan Jejer Bumi yang mau menemui saya? Agar saya paham kira-kira siapa makhluknya. Yang Jejer Bumi yang saya maksud, beliau itu bernama Eyang Sabtuwaya. Eyang Sabtuwaya. Ya, terima kasih, Romo. Ingat manusia, lisanmu, tingkah lakumu, adabmu digunakan jika beliau datang menemuimu. Insya Allah, Romo, akan saya jaga sekuat dan semampu saya. Baiklah. Ya sudah. Saya hanya ingin menitip pesan ini kepadamu sebelum beliau Eyang Sabtuwaya datang menemuimu. Baik, Romo. Sambutlah baik-baik beliau. Mari kita kembali. Mari, Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Ternyata beliau Romo Agung Dinayungan juga mendapatkan mandat, di mana mandat tersebut tertuju kepada saya dari salah satu jejer bumi. Maksud dari jejer bumi itu mungkin penguasa lah ya. Jejer itu artinya apa? Jejer pusat ya. Pusat ya? Iya. Patok. Iya pusat. Ya banyak arti ya jejer ya. Bisa juga diartikan penguasa, bisa juga diartikan Patok bumi. iya, intinya mengkerucut terhadap sesuatu hal yang sangat bermakna di suatu tempat itu. Kayak jejer Banyumas ya, berarti patoknya Banyumas. Ya, contohnya kalau garis tengah apa itu namanya? As ya. As. Ya. Poros. Sentral. Itu teman-teman, di mana ada salah satu makhluk yang bernama jejer bumi itu, atau namanya itu Eyang Sabtuwaya, mau bertemu dengan saya. Oh, namanya Eyang Sabtuwaya, tapi gelarnya itu jejer bumi. Ya. Oh, Sabtuwaya. Itu kita belum tahu maksud dan tujuan dari Eyang Sabtuwaya itu untuk apa. Oh, ini sabdanya swaya-waya kan, Mas. Kan gitu. Swaya itu waya kan waktu. Sabda itu kan sabda ya. Satu ucapan. Sabda ya ucapan. Ya, ucapan waktu. Ucapan sewaktu-waktu maksudnya. Ya enggak tahu. Enggak bisa kapan saja datang lagi nih. Jejer bumi ya. Jangan menerka sesuatu yang kita tidak tahu. Yang memiliki batasan. Jejer bumi itu mandor. Mandor teman-teman ya. Aku bumi sih. Jika memang jenengan penasaran, saya juga lebih penasaran. Nanti kita tunggu
apa maksud dan tujuan dari Jejer Bumi. Nah ini Apakah jenengan yang kenal nggak sih? Sabdo Wayah mau menemui saya? Ya enggak lah. Oh enggak. Ya lanjut. Sangar Jejer Bumi. Lah. Ini putune yang ngabut aja nih. Itu sabar. Sabar. Kun punya kamera ada kun. Iya. Sukono. Lama nih. Jangan sekarang dulu. Jejer apa nih? Tablung iki. Jejer Jawa Tengah Mas. Ini jejer Jawa Tengah sih. Jejer Cilacap mungkin. Assalamualaikum. Mau kan Banyumas iki Cilacap yang tapi Purbalingga, Bu. Ya, saya sendiri Benar. ada petualang. Masa pukul 0. Oh, berbicara mengenai hal apa? Boleh. Monggo. Silakan. Bukan rasanya Mas mau berbicara katanya. Iya. Monggo milih. Awas. Selamat pagi. Selamat pagi. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan manusia-manusia yang memiliki urusan dengan para adum. Sebelumnya mohon maaf siapa nih namanya? Perkenalkan, nama saya Kunjono. Oh, Kunjono dari para aduma. Oh, jangan yang salah satu dari 7 orang itu. Ternyata kalian sudah mengetahui terlalu dalam mengenai para aduma. Ya. Lebih dari yang engkau tahu. Memang sengaja. Mohon maaf. Ada kepentingan apa? Tumben sekali. Kan benar-benar tidak saya sangka. Dan datang dengan sopan santun enggak kayak yang lain. Kedatangan saya ingin bertemu dan berbicara dengan kalian semua. Tentunya saya memiliki tujuan. Ya ini sudah pasti sih nemuin saya ada tujuan. Tujuan apa itu? Tabib ya, Tabib Kunjono. Saya sudah mengetahui dari berbagai informasi bahwasannya yang menyebarkan sebuah penyakit terhadap kaum-kaum para aduma itu ternyata kalian. Fitnah. Bos yo. Bukankah seperti itu? Lalu, jika memang itu benar, apa yang ingin kau mau? Seperti ini manusia. Kedatangan saya ini, saya ingin berbicara baik-baik. Tidak ada niatan untuk melakukan perseteruan ataupun tindakan kekerasan yang akan terjadi. Duduklah. Silakan. Sebelumnya, saya ingin menanyakan, sebenarnya tujuanmu menyebarkan sebuah penyakit kepada kaum-kaum para aduma itu apa? Baiklah, akan saya jelaskan dari awal agar engkau mengerti bahwasanya saya bukan ikut campur, namun saya sedang membela diri. Pertama, saya tidak ada niatan sama sekali untuk ikut campur atau melawan yang namanya agama. Namun di sini saya hanya memerangi kesesatannya. Banyak sekali saudara seiman dan seumat dengan saya yang terbawa karena ini
yang notabene mengatasnamakan ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengabulkan doa secara instan, secara langsung. Kau paham sendiri sifat dasar dari manusia. Saya yakin semua manusia pun menginginkan hal tersebut. Dengan adanya engkau membuat sebuah peradaban atau agama yang modelnya seperti itu, banyak sekali mereka-mereka yang akan tergiur. Keblinger. Saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Itu satu. Yang kedua, berawal ketidaktahuan saya, tiba-tiba saya didatangi oleh beliau, salah satu dari petinggi di para Adumah, yaitu Garja Marwang dan Puspita Cantep. Beliau mengungkapkan kesedihannya, beliau mengungkapkan sebuah kekecewaannya karena dua putranya dimanfaatkan oleh para Adumah untuk menjadi garda paling depan untuk memimpin para umat di sana. Sampai akhirnya meninggal dunia ayahnya. Yang ketiga, sangat disayangkan jika yang awalnya kau dan kami semua di sini itu memang umat Islam, tiba-tiba dengan entah alasan apa atau bahkan mungkin kerasukan apa, kau bisa berpikir sampai-sampai berencana membuat sebuah ajaran baru, ya, yang sejatinya kau sudah tahu bahwasanya itu adalah ajaran Islam. Masjid, tempat ibadah yang harusnya kita ramaikan, kau rubah tempat itu menjadi sebuah kuil. Ya. Kau sulap sapi, patung, seolah-olah ia bisa bicara, padahal itu adalah permainan saja. Sistem. Jadi di situ sangat jelas penyesatannya sudah tidak ditoleransi lagi. Wajarlah jika saya membela diri, membela kawan-kawan kami semua. Betul. Yang mohon maaf tergiur dengan instan-instan yang kau janjikan. Saya tidak menyalahkan ataupun mempermasalahkan mengenai apa yang sudah kau pikirkan, mengenai hal-hal yang sudah saya perbuat ini. Yang kau lakukan itu juga benar. Namun dengan adanya kalian menyebarkan sebuah wabah ataupun penyakit terhadap kaum-kaum para Adumah, bukankah itu sebuah penyiksaan? Bukankah itu sebuah kesalahan yang dimana kau memiliki tujuan untuk menyelamatkan, namun kau malah menyakitkan? Saya akan jawab. Kembali lagi terhadap sifat dasar makhluk ataupun manusia. Manusia itu akan sangat sulit sadar sendiri dibandingkan dengan sadar karena disadarkan oleh peristiwa. Ya. Dengan adanya musibah, banyak sekali mereka akhirnya sadar. Namun tidak ada musibah, mereka ngeyel. Jadi saya berpikir mungkin saja jika mereka kita kasih musibah, mereka akan sadar bahwasanya Tuhan yang sejatinya adalah cuma Gusti Allah, yang esa hanya satu. Saya juga mengetahuinya bahwasanya Tuhan sesungguhnya itu hanyalah Allah. Keesaan itu hanya milik Allah. Dengan adanya kami mendirikan kaum para Adumah, sebenarnya bukan maksud kita mendirikan sebuah ajaran, bukan sebuah mendirikan penyembahan yang berbeda. Namun di sini ini demi kebaikan mereka, para umat-umat yang ada di dunia ini.
kebaikan apa yang maksud kau bicarakan? Misalkan saya sendiri, perlu engkau ketahui, dengan adanya saya memutuskan untuk mendirikan ataupun mengumpulkan kaum-kaum yang dijadikan sebagai kaum para Aduma. Saya itu sedang melakukan sebuah penelitian yang dimana penelitian itu dilakukan bersama guru saya, Longjiwa. Lalu? Itu membutuhkan sebuah sampel darah dari gen-gen yang berbeda, dari bentuk-bentuk ataupun sifat-sifat yang berbeda, yang dimana nantinya gen-gen itu ataupun darah-darah itu ditujukan untuk menyelamatkan para umat-umat ataupun makhluk-makhluk di dunia ini. Sekarang seperti itu. Kamu jangan egois karena sebuah kepentingan yang notabene belum jelas keberhasilannya. Oke, silahkan jika memang kau mau membuat sebuah kemaslahatan umat. Namun dengan adanya kau membuat seperti itu dengan cara menyesatkan mereka, itu tidak dibenarkan. Ya. Masih banyak cara lain yang bisa kau gunakan tanpa harus menjual iman-iman mereka terhadap kepentinganmu pribadi. Seperti yang kau katakan, manusia, makhluk hidup di dunia ini tidak akan mau dengan sukarelanya jika tidak dijanjikan oleh sesuatu hal yang menguntungkan. Saya sudah mencobanya berkali-kali. Bahkan saya sudah melakukannya dengan berbagai cara. Namun itu semuanya tidaklah berhasil untuk mengumpulkan banyaknya makhluk. Seperti ini. Kalau nanti itu adalah kebaikan, jika kau punya uang, ya, bagikan kepada mereka. Mintalah sampelnya. Kau bicara secara jujur. Gampang. Kenapa kau harus repot-repot untuk menyesatkan mereka demi kepentinganmu? Betul. Mungkin saja berbicara seperti itu memanglah gampang. Namun realita dan kenyataan yang terjadi, yang ada makhluk-makhluk yang saya perlakukan seperti itu justru malah mencurigai saya. Saya memiliki maksud dan tujuan buruk. Saya ingin ini, ingin itu. Kau akhirnya kehabisan akal. Mau bagaimana lagi? Semuanya sudahlah didiskusikan dengan benar-benar. Semuanya juga memiliki keinginan dan tujuan yang baik. Jadi apa boleh buat. Lebih baik nantinya saya yang dihukum oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Yang terpenting saya bisa berbuat baik. Tidak seperti itu konsepnya. Ada aturannya yo. Ya, tidak dibenarkan menolong orang dengan mencuri. Mau dilihat dari sisi manapun, itu tidak dibenarkan. Betul. Semua yang terjadi di dunia ini sebenarnya adalah sebuah rumus untuk mencapai sebuah tujuan itu. Dengan adanya rumus-rumus yang harus dilakukan, kita juga harus memikirkan cara agar apa yang kita tuju, agar apa yang kita inginkan itu juga tercapai, manusia. Saya sekarang paham.
ternyata kau hanya memandang jalan satu-satunya yang paling enak kau lalui. Akhirnya kau pilih itu, padahal itu resikonya sangat besar. Banyak jalan lain yang bisa kau tempuh, namun kau malas memikirkan itu dengan alasan kau sudah menemukan jalan yang luas. Nih, tapi ya, saya sarankan terhadapmu dan 7 kawanmu itu, ya, mau sepandai-pandainya engkau membuat sebuah rekayasa ketuhanan, pasti akan terbantahkan dengan sesuatu hal yang absolut, sifatnya terbatas manusia. Makhluk itu bukan itu. Sutrefo loh. Ya. Bendos Dan perlu kau ingat juga, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya, betul ke? Setuju aku, Mas. Saya juga mengetahui mengenai hal itu. Namun yang salah darimu, kau mengatakan saya malas untuk mencari jalan lain untuk mencapai tujuannya. Bukankah saya sudah mengatakan, sudah berbagai cara, sudah berbagai jalan yang sudah saya tempuh. Namun di sini, dari ribuan makhluk hidup yang ada di dunia ini, kebanyakan presentasi yang ada itu lebih banyak mereka menghasilkan, menguntungkan untuknya, baru bisa membantu untuk diri kita. Ya, berarti kalau memang belum menemukan jalan, Gusti Allah tidak meridhoi hal itu. Jangan kau menentang ridhonya Gusti Allah. Apalagi untuk kebaikan, ujung-ujungnya kau gagal penelitiannya nanti. Betul. Berbicara mengenai sebuah ridho, Malah ridho barang. Ruang di situ bilang kayak apa, ngomong apa? apakah Allah sendiri menentukan ridho itu pasti diberikan kepada mereka yang taat, kepada mereka yang menjalankan kewajibannya. Jenengan gitu dengar-dengar kan ngomongnya kok pelantang penceng sana sini. Tuan David, mau dalam kondisi lemah seperti apapun, kalau memang Allah sudah menunjukkan dia akan mendapatkan. Mau sekuat apapun kau berusaha, kalau belum waktunya ya tidak akan. Yo Mas yo. Mas. Aja terus. Intinya usaha terus. Sekarang tidak usah panjang kali lebar bicara masalah ridho. Sekarang poinnya apa yang kau ingin sampaikan kepada saya, rundingan apa yang ingin digaris tengahi. Langsung poinnya ya. Karena kalian memiliki tujuan yang baik dan kalian juga tidak mungkin tega untuk membiarkan mereka yang sudah terkena wabah penyakit yang kalian sebar. Saya hanya ingin meminta penawar dari wabah-wabah yang sudah tersebar. Nggak bisa ditawar. Itu harga pas soalnya. Yakin. Jika memang kalian melakukan hal itu kepada para umat, para adoma, berarti juga di sini kau memiliki tujuan yang jahat. Kebaikanmu diselimuti juga dengan kejahatan, yaitu membuat sengsara dan tersiksa mereka semuanya. Ya, kau hanya bisa melihat sengsara dan tersiksanya mereka. Namun, insya Allah kami bukan makhluk bodoh. Kami juga sudah mempersiapkan segala resikonya, segala apa yang nanti terjadi, dan kami sudah tahu. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan rencana yang sedang berhasil dilancarkan. Ya.
Kamu tenang saja. Kamu yang tenang saja. Kamu beruntung kok nggak kena. Andai saja 7 orang pendirinya ikut kena kan lebih ramai mungkin. Loh, lebih menyenangkan. Menyenangkan. Sasaran. Jika memang ini adalah sebuah bagian dari rencana yang sudah kalian, saya juga sudah mempersiapkan resiko-resiko yang akan terjadi nanti. Dengan adanya kalian bersikeras untuk tidak memberikan penawar dari wabah yang kalian sebarkan itu. Ya. Itu sama saja kalian melakukan sebuah kejahatan untuk kebaikan. Tidak ada bedanya kau dengan diri saya. Kejahatan apa? Kau tahu apa tentang penyakit mereka? Lalu kejahatan apa yang sedang saya buat? Mungkin saja penyakit yang diderita ataupun dialami oleh kaum-kaum dari para adumah tidaklah mematikan. Namun di sini kematian juga sudah ada dari apa yang terjadi terhadap mereka yang terkena wabah.